Oke, sekarang berdasarkan data-data ini kan masih SWOT pribadi ya. Kalau kemarin sudah aku jelaskan analis SWOT diri materinya. Belum? Kamunya sendiri banyak pengen libur, banyak libur. Oke. Oke, kita coba analisis SWOT analisis SWOT pribadi. Analisis SWOT diri sendiri. Mana di sini yang bagus? Ini aja, ruangkerjadefinisi.com, karena aku ngambil dari sini. Oke, lanjut ya. Entah, ini stres perempuannya. Oke. SWOT analisis alat menilai diri sendiri yang berkaitan dengan kelemahan, kelebihan, tantangan, dan kesempatan yang ada pada dirimu sendiri. Analisis SWOT sendiri digunakan untuk beragam hal. Secara umum, analisis ini dilakukan orang sebagai persiapan melakukan wawancara dalam sebuah perusahaan. Oke, lanjut. Nah, SWOT ini berfungsi menilai bagaimana karakter sama kepribadian seseorang. Sebenarnya ada lagi analisis aku bikin tentang analisis 5 bahasa kasih. Jadi karaktermu itu apa? Bahagia dengan tipikal apa? Nah, itu juga menilai dirimu ketika nanti melakukan wawancara kerja. Kamu dinilai karaktermu di situ dengan tipikalmu. Dari kamu komunikasi itu, kamu bahagia kalau dengan apa? Berhubungan dengan orang, ya, dengan materi kah, uang kah, ya. Biasanya kalau orang bahagia pakai uang, hidupnya berkaya raya, berlimpah ruah. Yang dipikirkannya cuma uang masalahnya. Nah, tujuan analisis SWOT diri sendiri apa? Mengevaluasi dirimu itu dalam sebuah organisasi nanti ketika bekerja tuh di mana cocoknya, unggulmu tuh di mana, daya saing, daya juangmu ya. Untuk mengetahui kelebihan kemampuan diri sendiri. Lihat enggak tuh yang di ujung? Jangan pura-pura enggak lihat. Nanti enggak lihat ku kecil di bujuran. Nah, mencari peluang atau kesempatan dimiliki, evaluasi kekurangan diri sendiri, identifikasi ancaman. Oke, kita lanjut. Ada beberapa aspek SWOT yang kamu narasikan, strength, weak, opportunity, sama threat. Kenapa aku hampir 1 bulan kita fokus sama SWOT? Karena ini model bisnis terapan. Oke, lanjut. Cara melakukannya apa? Strength, ini kemarin. Apa kelebihan yang kamu miliki? Kelebihan ini berkaitan dengan pendidikan. Kamu yang tahu kelebihanmu, terus kamu membobot skalanya 1 sampai 10. Kira-kira berapa bobotnya? Kayak gitu kan kemarin? Kemudian kebiasaan yang kamu miliki yang dapat memberikan kontribusi, ini kebiasaan yang positif karena dia berupa strength ya. Saya bangun jam 4 subuh, habis itu tidak tidur-tidur Pak sampai jam 4 subuh berikutnya. Habis itu weakness, apa yang menjadi kebiasaan buruk ya. Apa yang membuat kamu merasa terpuruk, terus bobotnya dari 1 sampai 10. Kalau 1 itu rendah, 10 itu tinggi. Kemudian bagaimana peluang dalam hidupmu? Kamu punya skill apa yang kamu banggakan? Kasih bobot ya. Terus hambatan apa? Kamu punya apa sih yang bikin kamu jadi breakdown mentalmu ketika memikirkan apa sih ya? Ketika kamu mikir kucing kah, ya kan? Atau mikir laki-laki kah? Kamu kasih bobot berapa? Tapi aku nggak perlu tahu hambatan, cuman aku taunya bobotnya doang. Makanya hasilnya langsung seperti ini. Nih, akhirnya 3 orang ngisi ya. Pokoknya asal jawab. Oke, ini hasil responnya. Coba lihat responnya. Aduh, minta direfresh. Kita lihat responnya. Nah, sudah 15 orang yang menjawab. Responnya tuh, fokus. Nih, kita per orang kah? Kita coba lihat. Tuh, 49. Kesulitan tidak memperkenalkan diri ke orang lain. Ya, nih bagaimana mengatasi ketika dia merasa bobotnya 4, sulit komunikasi sama orang. Kamu sering tenggelam dalam pikiran, mengabaikan dan mengelupakan sekeliling Anda. Nih, dia masih bisa mengendalikan diri kalau di 2. Ya, Anda mencoba chat sesegera mungkin dan tidak tahan melihat kotak masuk berantakan. Ya, berarti ini orangnya
Orangnya apa? Orangnya fokus dalam hidupnya. Anda merasa mudah untuk tetap santai, fokus saat berada dalam tekanan. Nah, dia ini mudah apa? Ini sangat rapuh, ini mudah rapuh kalau ditekan dalam tekanan. Paham maksudnya? Kemudian tidak bisa memulai percakapan. Tidak biasa. Satu, berarti dia biasa. Ya kan? Anda jarang melakukan sesuatu karena sangat ingin tahu. Nah, ya, jarang melakukan sesuatu karena sangat ingin tahu. Berarti hidupnya datar-datar aja. Tidak ada ambisi dalam hidupnya. Anda merasa lebih unggul dari orang lain. Jawabannya apa? Apa? Artinya dia tidak pede ini jadi orang. Kemudian menjadi orang teratur lebih penting bagi Anda daripada menjadi yang mudah beradaptasi. Ini kan memang ciri khas introvert sejati kan? Kemudian Anda biasa sangat termotivasi dan bersemangat. Nah ini dia. Dan ini bertolak belakang sama ini. Mana? Ini. Anda jarang melakukan sesuatu karena sangat ingin tahu. Sementara di sini Anda sangat termotivasi dan bersemangat. Ya, berarti sebenarnya dia posisinya di sedang-sedang aja. Ini sebenarnya aslinya dia sedang, ini aslinya sedang. Gitu kalau bahasa psikologisnya. Lanjut, sudah ya. Memenangkan debat tidak terlalu penting dibandingin memastikan tidak ada orang yang marah. Berarti dia orangnya perasa, tidak mau nyakiti hati orang. Begitu ceritanya menggambarkan Nim. Siapa? 49. Siapa 49? Mana orangnya? Oh, kok kamu terus sih? Ganti yang lain dong. Nah. Nih, kalau yang lain kayak apa tuh? Lihat yang lain, yang 27 tuh. Memperkenalkan diri ke orang lain. Ya, merasa kesulitan, biasa aja. Tenggelam dalam pikiran, biasa aja, masih bisa mengendalikan diri. Mencoba menjawab, tidak mungkin kota masuk. Ini orangnya apa nih? Dalam hidup tuh media sosial nggak terlalu penting dalam hidupnya. 27 siapa? Biasa aja. Ya kamu tahulah kenyataannya. Anda merasa mudah tetap santai saat dan tekanan. Iya. Kan ini harus diisi mencerminkan keadaanmu. Tidak biasa memulai percakapan, betul kan? Dia tidak pede kan orangnya. Jarang melakukan sesuatu karena ingin tahu. Ini cuek bebek orangnya. Yang penting urusannya beres. Anda merasa lebih unggul daripada orang lain, sedang-sedang ya. Menjadi orang teratur sama, lebih penting, ya kan? Ya, ini juga bubuhan cewek rata-rata lebih mentingkan diri sendiri. Karena rata-rata cewek di sini. Karena cewek itu tipikalnya perasa, enggak suka ngurusi orang. Kecuali kamu suka bekesahan. Oke, sekarang ini contoh doang ya. Sekarang lanjut, kita coba analisis hasilnya ya. Kita olah datanya. Karena di dalam analisis SWOT nanti nih contohnya ya. Posisi kita tuh di mana sih dalam hidup ini? Kuadran analisis SWOT. Oke. Mana kuadran analisis SWOT di sini ya? Nih. Kelihatan? Aku pengen hitung. Aku pengen tahu dalam hidupmu tuh ada di posisi mana? 1 atau 2 ya, atau 3 atau 4, atau ini 3 4 nih. Yang mana yang bujur nih? Yang keempat, perusahaan situasinya sangat tidak menguntungkan tetapi ancaman banyak kelemahan internal. Berarti ini kuadran 4 ya. Nah, posisi-posisi dalam hidupmu, kalau kamu memang jawab dengan sejujur-jujurnya hatimu, yang di sini, ya, kamu jawab dengan sejujur-jujurnya hatimu,
ini kita jawab, otomatis kamu tuh ada di mana. Kalau biasanya mahasiswa itu lagi posisi ini, karena dia secara internal dia digembleng dan peluang dalam hidupnya akan semakin banyak. Tapi dalam hidupmu, dari sisi dalam pribadimu tuh lemah betul, tapi di luar banyak peluang. Ya. Kemudian kamu lemah secara pribadi dalam hidupmu, banyak ancaman. Yang mana internal ini? Yang eksternal mana nih? Ini eksternal mana? Salah ini. Kuadran-kuadrannya salah ini. Sebentar. Kuadran analisis SWOT. Salah kuadrannya. Bentar. Kok internal semua? Nah, sudahlah. Nah, ini maksudnya ini kekuatan internal yang kuat, ini kelemahan internal yang melemah ya. Ini secara internal, ini secara eksternal. Betul aja, aku yang salah. Cuman kuadrannya aja salah. Ini 1, ini 2. Ini terserah kita menentukan ya posisinya ya. 1, 2, 3, 4-nya ya. Cuman itu dijelaskan. Nih, jika posisi pada berada kuadran 1 di mana secara internal dia kuat, peluangnya dia kuat, dia ngapain? Kalau perusahaan berada pada kuadran 1, maka menandakan bahwa situasi ini sangat menguntungkan. Perusahaan memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan adalah perusahaan berada posisi ini mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Jadi dia punya bisnis sudah menguntungkan, fokus saja dia pengembangan. Pokoknya dia selama itu masih produksi, selama itu masih menjual, agresif dia, produksi terus, maksimalkan. Karena tujuan utama perusahaan itu memaksimalkan laba sama menekan yang namanya biaya. Kalau labanya maksimal untung, biaya ditekan untung. Nah, ketika di kuadran 1, kalau kamu hidup di kuadran 1, apa yang kamu lakukan? Ya fokus aja jalani apa yang ada sekarang, kamu maksimalkan. Kemudian perusahaan berada pada kuadran 2 ketika perusahaan ada menghadapi berbagai macam ancaman tapi masih punya kekuatan internal. Dia punya ancaman tapi dia kuat secara internal. Apa dia? Strategi diversifikasi. Apa itu strategi diversifikasi? Apa itu? Memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi. Apa itu strategi diversifikasi? Kita lihat Mbah Google. Strategi diversifikasi mana tadi? Nih ya. Strategi dengan adanya kemudian menjadi sebuah cara perusahaan. Mana pengertiannya cuy? Nih, kelihatan nggak nih? Dah, lihat. Diversifikasi adalah penganeka usaha menghindari ketergantungan pada ketunggalan kegiatan. Jadi ketika kamu jualan keripik singkong ini banyak yang jualan keripik singkong ya. Kamu diversifikasi, selain jual keripik singkong, kamu jualan basreng. Tahu basreng? Apa itu basreng? Bakso goreng. Nah, diversifikasi gitu. Kemudian tela-tela, orang jualan tela-tela ya, diversifikasinya apa? Tela-tela kentang, tela-tela singkong, tela-tela labu ya. Ada, baru aja aku ngomong. Ya, lanjut. Jangan dihayal. Nah, contoh diversifikasi apa nih? Ada yang konglomerasi, ya. Konglomerasi itu dengan cara memproduksi barang yang tidak memiliki kaitan sama sekali dengan produk sebelumnya. Itu konglomerasi. Makanya ada namanya konglomerat. Konglomerat itu orang yang usaha lebih dari satu jenis usaha. Konglomerat. Katanya uang terus. Jadi dalam hidup ini ya, aku mau ngasih tahu.
kamu jangan pernah merasa rugi. Entah mau stres, entah mau apa, kamu bisa nggak bahagia dengan apa yang dihadirkan Tuhan untukmu saat ini. Kamu dikasih kedukaan, kamu dikasih ini, tapi hatimu usahakan berbahagia dengan apa yang diberi Tuhan. Itu aura positifnya keluar nanti. Bahagia apapun yang terjadi, entah suka maupun duka, bahagia aja, ya kan? Lanjut, aku nggak mau ceramah. Kemudian di sini akuisisi. Nah, bisa akuisisi, bisa pengembangan internal, bisa usaha patungan. Ini bank, strategi diversifikasi bank. Bank syariah kan banyak kemarin di Indonesia ya. Akhirnya dalam perjalanan bank syariah itu kalah sama bank konven, ya kan? Tidak bisa terlalu bersaing. Akhirnya bank syariah dijadikan satu. Ya, itu juga salah satu strategi perusahaan itu, analisis SWOT perusahaan itu. Kenapa bank syariah dan kenapa bank syariah yang tidak bergabung bank apa? Yang bergabung bank apa? Tahu nggak kamu? Nggak tahu ya, sudah lewat, skip. Ya, BRI Mandiri, habis itu BRI jadi BSI. Ya, tuh. Sisanya kayak bank muamalat apa nggak bergabung. Mereka punya strategi analisis SWOT sendiri tuh. Kemudian lanjut, diversifikasi horizontal, ada lagi diversifikasi ya bla 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 bla, tum mere pene ketehe tum mere mere dah. Lanjut. Ya. Capek sudah, jadi pakai bahasa India. Nah, lanjut. Perusahaan yang berada pada kuadran 3 menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai peluang yang sangat besar, tapi di lain pihak perusahaan memiliki kelemahan internal. Ini dalam hidupmu tuh kamu punya peluang sangat besar, tapi di dalam dirimu sendiri itu masih banyak masalah. Apa yang harus kamu lakukan? Di kehidupan pribadimu banyak masalah, tapi di luar kehidupan pribadi peluang untukmu maju itu banyak. Apa yang harus kamu lakukan? Menyelesaikan ya masalah itu harus diselesaikan dulu satu persatu. Jangan pernah lari dari masalah. Selesaikan. Kenapa kita tidak selesai masalah? Karena kita menjadi Tuhan atas diri kita. Ketika kamu menjadi Tuhan atas dirimu, itulah kesirikan pertama kali yang tanpa kamu sadari kamu menjadi Tuhan. Merasa kamu yang bisa menyelesaikan, merasa kamu yang mengerjakan, merasa harus kamu, pokoknya kamulah pokoknya ya. Nah, ketika kamu menjadi Tuhan atas dirimu, bahkan atas diri orang lain, atau memandang rendah orang lain, itu kamu jadi Tuhan atas orang lain. Di situ ketika kamu dihadapkan, diuji dengan masalah, kamu sendiri akan pusing. Ya, jalani masalah, selesaikan, kembalikan ke yang ngasih masalah. Kalau stres apa? Sedekah. Ini ada masalah kayak gini, stres kayak apa ya? Ya sudah, kamu sedekah ya Tuhan. Pokoknya dengan sedekah ini mohon bantu masalahku. Biar kamu plong. Sedekah itu bukan berarti kamu minta dini, tapi belajar mengikhlaskan. Mengikhlaskan semua masalah. Aku pernah dibentak orang, dihina orang, dikerumuni orang kan, padahal aku nggak salah. Namanya pejabat, menjadi seorang pejabat harus siap dihina, harus siap disalahkan, walaupun kita benar kan. Tapi karena tekanan bermasa gitu, emosiku nggak tahan. Cuman kalau aku emosi meledak-meledak, makin parah ini keputusan. Jadi aku apa? Tenang, emosi, bawa berzikir, nggak bisa berzikiran, bawa wudu, nggak bisa wudu, ya sudah, ambil duit aku sedekahkan. Nah, masalahku cuman sebesar uang yang aku sedekahkan. Dah dalam perjalanan habis tegah, aku tenang, plong, baru terbuka pikiran orang-orang di sekitarku itu. Oh, ternyata maksudnya Pak Angga tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kayak gitu. Waduh, itu susahnya dalam hidup kalau kamu ndak menggunakan kekuatan, jangan menjadi Tuhan. Ceramah pulang dulu. Dah, jadi selesaikan apa yang ada dalam diri. Jangan, ini ada masalah, ini masalah ya. Kamu jangan lari dari masalah. Keluar, pergi dari masalah. Yang ada ini akar masalahnya kamu hadapin. Karena Tuhan menghadirkan masalah untuk kamu jalani, hadapi.
Ketika ada solusi lari dari masalah, nanti suatu saat masalah yang sama akan datang lagi. Itu sudah kayak gitu, hukum apa ya? Hukum law of attraction. The law of attraction, hukum sebab akibat, hukum tarik menarik. Itu namanya teori the law of attraction, LOA. Oke, lanjut. Perusahaan, jadi apa nih? Fokus yang harus diambil perusahaan adalah meminimalkan masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik. Nah, masalah di dalam dirimu tuh kamu minimalkan, ya. Minimal hatimu yang mengkondisikan supaya itu stabil. Paling tidak, oh ini bukan masalah besar. Gimana kan jadikan semuanya kecil. Posisi perusahaan kuadran 4 menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi situasi yang sangat tidak menentukan, di mana selain perusahaan menghadapi banyak ancaman, internal juga lemah. Apa yang terjadi dalam hidupmu? Ketika kamu secara internal lemah, kamu diancam banyak orang. Bertahan aja nih, strateginya apa dia? Strategi defensif, bertahan sampai kamu mati. Apa itu strategi defensif? Kita lihat ya. Defensif adalah strategi yang mempunyai karakter kok defender. Mana? Strategi defensif mana? Apa itu? Sudah lapar perut gue. Aku mau ngegrill ya. Apa ini? Mana strategi defensif? Oke, fokus lagi. Karena kita sampai jam 9 aja kan. Nih. Defensif adalah sikap enggan mengakui kesalahan sebagai bentuk pertahanan di diri. Sikap defensif muncul saat seseorang merasa malu, takut, cemas, marah karena disalahkan dan dikritik. Nah, orang di defensif dalam hidupnya apa? Dalam hidup ketika orang defensif apa? Dia ketika dia banyak ancaman, terus dia nggak punya kesempatan untuk membela diri. Ya, artinya perusahaan ini sudah lagi terpuruknya dan lagi dalam tekanan kalau di perusahaan. Tapi dalam pribadimu pernah enggak kamu terpuruk dalam suatu hal? Nah, apa yang kamu lakukan? Defensif? Nah, udahlah, enggak apa-apa. Aku sebenarnya mau ngasih kuesioner lagi tentang 5 bahasa kasih, tentang psikotes. Nah, kalian itu tipikalnya cewek, bahagia dengan pelukan, bahagia dengan ngobrol, bahagia dengan dikasih hadiah kah, atau bahagia quality time, ya, atau bahagia dengan materi? Yang mana condong itu kamu itu? Jadi ke situ kamu. Nah, dengan kayak gitu kamu sudah tahu karaktermu. Aku ini ternyata posisiku di sini, jadi aku harus cari rekan, teman yang bisa mengginikan aku. Ya. Aku sudah ada kuesionernya dulu bikin. Nanti habis ini dulu SWOT loh. Nanti ini aku kasih waktu 3 minggu lah ya. Kamu banyak tugas masalahnya. Nah. Nih, oke, lanjut. Yang tidak perhatikan, mudahan bisa mendengarkan. Tidak dengar juga tidak apa-apa, tidak penting dalam hidup. Nah, sesuai dengan namanya, strategi defensif sebuah strategi menjalankan usaha dengan dasar rasionalitas. Jadi, ketika defensif, sudah semuanya nggak masuk akal, tetap nih, pertahankan akal rasiomu. Karena kamu sebagai para wanita, mayoritas para wanita, lebih gunakan perasaannya. Nah, tapi tetap gunakan akalmu. Makanya dalam hidup kamu butuh teman laki-laki, saudara laki-laki, orang tua laki-laki. Yang tidak punya orang tua laki-laki, kamu butuh kakak laki-laki. Supaya mempertahankan rasiomu tetap dalam posisinya.
Nah, karena kamu beda dengan laki-laki. Kalau kamu mayoritas perasaanmu yang dalam. Kalau laki-laki logikanya. Bukan otak dangkal. Dari segi tulang aja kalian walaupun kepala kalian besar, tapi tulang kalian lemah. Tidak sekeras laki-laki. Dari segi otot juga, walaupun badanmu besar, tapi lebih lemah daripada laki-laki. Nah, makanya kamu butuh laki-laki. Oke. Banyak di TikTok. Cari di TikTok. Kamu yuk, aku butuh laki TikTok. Nah. Oke, lanjut. Nanti dulu. Kalau aku masih fokus analisis SWOT kamu. Sama fokus, aku masih fokus pengen jadikan kamu sarjana dulu. Oke. Baik rasionalitas tersebut dalam hal likuidasi ataupun lainnya, bagaimanapun rasionalitas dapat menjadi kunci keberhasilan mencapai tujuan diinginkan. Ternyata ada juga banyak strategi. Oh, masih itu aja. Kita lanjut. Mana lagi? Nih, strategi SO ketika dia kuat banyak peluang, WO ketika dia lemah banyak peluang, ST ketika dia kuat tapi ada banyak ancaman. Ya, ngapain dia? Kemudian W ketika dia lemah banyak ancaman ya. Nah, strategi yang meminimalisasi kelemahan dan menghindari ancaman. Jadi kalau posisimu sangat terpuruk di sini, ya, internal kamu lemah, ancaman banyak, usahakan kamu mengurangi masalah. Biasanya yang kayak gini orang-orang yang terjebak rentenir. Adakah keluarga yang hutang sana sini, gali lubang tutup lubang, ada enggak? Ada. Aku dulu punya keluarga gali lubang tutup lubang. Bapaknya kayak gitu, turun ke anaknya. Jadi berani ngutang supaya kayak orang-orang. Orang itu bisa punya mobil, orang itu ini. Bahkan kenalanku aja untuk apa ya? Dia mau berumah tangga harus ngutang sana sini. Jadi akad nikahnya habis sampai ratusan juta. Dapat dari hutang. Nah, habis nikah apa? Pusing mikirin hutang. Makanya hati-hati para wanita Bugis. Nah, Bugis itu uang panainya beda sama uang acaraan. Iya. Sampai karena budaya di suku Bugis, uang panai itu salah satu brand. Semakin panai tinggi, semakin naik derajat keluarga. Apalagi bisa dibelikan tambak udang dua lahan, bisa apa ya kan gitu kan? Itu kebanggaan bagi mereka. Itu. Makanya dari suku Bugis, Makassar, Sulawesi itu banyak perawan tua. Karena budaya di lingkungannya kayak gitu. Nah, bisa enggak kamu, makanya hati-hati. Bahkan cowok-cowok Bugis, kawan-kawanku enggak mau cari perempuan Bugis jadikan istri. Karena mahal di situ biaya uang panainya. Apalagi suku-suku aslinya yang lama itu. Nah, itu yang jadi permasalahan di ini. Kenapa banyak yang usia tua menikah di suku Bugis. Oke, kita lanjut ya. Sekarang cerita kayak gini, kita coba pembobotan sesuai dengan teori yang aku ajarkan, tapi kamu SWOT diri sendiri dulu ya. Kita lihat, kita SWOT, hasil SWOT diri sendirinya. Ada di kuadran manakah kalian? Download yang tadi, mana tadi filenya ya? Mana tadi? Download aja lah ya di sini nah. Ini 7A respon ya. Nih, ada di manakah dia? Kalian? Nggak salah. Oke, ini kita susun rapi-rapi dulu. Ini posisinya bosku. Ini aja kita ambil, kalau ini enggak. Kalau ini kamu diskusi internal aja sama aku. Pak, saya ini kenapa? Karena ini kamu bisanya ngisinya sembarangan. Kalau kamu ngisi jujur, baru bisa kebaca karaktermu. Dan solusi dalam hidupmu apa. Insert cut cell. Nah, ini klik kanan copy, baru klik kanan paste,
paste spesial, transpose, nih. Strengthmu ya kan? Terus name-mu, klik kanan, kita masukkan di sini data validasi. Kita kan belajar Excel kemarin sama ini, Mas sudah lupa. Makanya ambil aplikasi. Data validasi, kita pilih list ya. Kita source-nya dari mana? Source-nya kita ambil dari name ini. Ya, kita ambil dari name, oke. Jadi ketika dipilih di sini, nih muncul nilainya ya. Masukkan. Ih. Nah. Kayak apa gerang nih? Apa kelebihan, maksudnya ini kayak mana supaya nggak dikotaki kah? Nggak dibatasi kalau di kotak. Gimana caranya supaya ini diisi? Oh, harus ada isinya. Udah, tarik aja gini biar nggak pusing. Nah, jadi ketika dipilih kayak gini ya muncul ya. Nah, ini pakai rumus apa? VLOOKUP atau HLOOKUP ngambil data di sini? Ambil V. Aku ragu. Nah, VLOOKUP ya. VLOOKUP. Lookup paluinya ini ya. Lookup paluinya kita absolutkan ya. Arraynya mana? Tabel arraynya Tabel arraynya ini ya. Ini arraynya. Oke, absolutkan. Terus indeksnya kolom ke berapa? Kolom ke 2. Baru kita tutup enter. Dapat nilai 8. Betul nggak 8 di sini? Loh, kok 8? Coba kita ganti indeksnya kolom ke 1. Hah? Salah deh. Yang mana jadi? Ulang lagi. A1 sampai X16. Kolom ke? Harusnya kolom kedua ya? Coba 42. Malah not available. Oke, kita ganti rumusnya. Kita ganti rumusnya. Ini kita copy from apa tadi? Ini kita copy sheetnya ya. Kita pakai anu aja. Sheet 3 data olah. Kita ambil data yang ini. Kita copy. Terus kita paste. Klik kanan, paste spesial, kita pilih transpose. Jadi satu orang kayak gini. Ya. Begini ya. Baru kita pakai HLOOKUP kah VLOOKUP? Berarti H, ya. Kita coba ya. Sheet 2. Ini yang nggak usah di-list kan? Nggak apa-apa kan? Oke. Sama dengan ini. Lupa. HLOOKUP. Tabel paluinya ini kita absolutkan. Arraynya mana arraynya? Data lah. Ini kita blok. Arraynya. Terus kita absolutkan F4. Koma. Ambil kolom ke 2 dulu ya. Baru tutup enter. Not available. 492. Terus betul enggak 2? Betul ya? Coba 27. 27 not available. Kenapa nih? B1 data olah B1. Oke, gini aja sudah daripada capek, kamu cari rumus sendiri ya.
daripada capek. Ini data, ini kan punya data masing-masing ya. Data masing-masing ya, kita copy. Nanti aku bikin rumus otomatisasinya, aku lupa karena aku belum makan pagi. Baru kita paste. Nih, untuk 27 maunya kita pakai rumus. Ketika 27 langsung muncul berapa. Ya. Harusnya kamu yang berpikir karena aku lagi belum makan, jadi aku enggak konsen. Oke, nanti kita makan-makan. Makan kehidupan. Oke, kita lihat sebentar. Ini ada rumus. Aku pengen membobotkan ya, posisinya yang 49 ada di mana? 49 terus. Insert. Siapa lagi? Modi. Dah, insert. Oke, ini kita jumlahkan ya. Ini kita jumlahkan. Mana sum? Kita jumlahkan. Ini kita sum. Ini kita jumlahkan. Ini kita sum. Terus ini kita jumlahkan. Sum. Yang lainnya perlu enggak kita pastekan? Mau enggak? Kalau gitu semuanya aja deh. Ya tapi dikasih Kak semuanya. Enggak, aku mau bikin rumus otomatis, cuman aku lupa rumusnya. Parah sih. Ntar. Nah, 8.26 sudah, enggak cukup waktu. Kan sampai jam 9. Loh, nanti dipelototi lagi. Nanti siapa itu? Mahasiswa, Pak. Apa-apa, belajar menikmati. Coba kita lihat ini nilainya. Coba kita lihat ini nilainya. Oke, kita fokus ya. Ini nilainya ya. Sudah? Lanjut. Oke, ini aja aku ambil sampel dulu, copy, kita ambil sampel, kita pindah ke sini. Satu orang dulu kita analisis. Nih ya. Nih kita lihat di sininya bobot. Bobotnya itu 10 karena pertanyaannya 1 sampai 10. Jadi ini 10. Di sini juga 10. Di sini juga di jumlahnya harus 10 karena mau kita bobot. 10. Terus yang di sini ini berapa nilainya di antara 6, 4, 10. Jadi pakai rumus sama dengan 10 diabsolutkan dikali apa? Dikali 2. Enggak pakai absolut dikalinya. Baru dibagi 64 diabsolutkan. Tuh. Jadi ini ketika dibobotkan jadi begini. Ketika ditotal jadi 10. Jadi yang mana paling tinggi bobotnya itu kita nih nilai. Ini pembobotan berdasarkan teori yang ada di sini. Ini teorinya, entah kamu nonton kah enggak kah, nih gorengan lagi. Ini loh. Teori yang ini, ya. Nah, masalahnya kita langsung karena kita orang politeknik, kita langsung praktek. Lagi kita bobotkan lagi. Ayo cuy. Sama dengan buka kurung ini dikali 10 dibobot ke apa? Absolut. Kenapa absolut? Biar bisa ditarik nggak berubah angka. Absolut dibagi menjadi absolut kolom, absolut baris sama absolut mutlak. Diajarkan nggak? Lupa. Sudah nggak apa-apa, dunia aja ini. Nah, terus di sini lanjut sama dengan buka kurung 7
dikali 10 kita absolutkan, ya, tutup kurung, dibagi 37 kita absolutkan, enter. Wah, mantunya suara si ulannya sama dengan abang. Nah, ini bobotnya ya. Ini bobot. Baru di sini kita kalian hasil. Ini kita kalikan sama dengan ini dikali ini, enter. Ini dikali. Oke. Lanjut, ini kita tarik aja dulu. Ini kita tarik, nanti jumlahnya baru kita ambil. Ya. Terus ini kita ambil jumlahnya, sum. Pak, itu 10 tadi. Oh, iya. Ya kan? Ya, benar. Kok ini jadi ini? Sum mana sum di sini? Sama dengan gemoynya, Bang. Delete. Ini kita jumlahkan, klik kanan kita auto sum. Ini terus klik kanan auto sum. Kemudian di sini klik kanan auto sum. Terus lagi di sini klik kanan auto sum. Sekarang posisi kuadrannya kita mencari, kamu cenderung di mana nih? Si 49 nih. Di X-nya berapa, Y-nya berapa? Supaya dia posisinya di mana tadi? Kita kembali ke sini. Ada di manakah dia? Mana sih tabel analisis SWOT? Ada di sini kah? Ada di sini kah? Ada di sini? Ada di sini. Kita lihat ya. Ada di mana hidupnya? Baru kita simpulkan dia sedang apa sekarang. Nggak usah kasih tahu ayangnya, cukup aku yang tahu. Punya dong. Nih nomor 49. Lanjut. Ya. Kita lanjut ya. Nah, ini rumus X sama dengan S dikurang strength dikurang weak ya. Kalau di Y kok kayak gini? Nah, kasih pentem, lupa Bang. Y sama dengan peluang dikurang ancaman. Ya, petik 1 sama dengan opportunity dikurang ancaman. Nah, sekarang S-nya berapa? Sama yang X-nya tulus sama dengan ini dikurang ini. Enter. Dapat di posisi 14 X-nya ya. Berarti masih positif. Oke. Kalau negatif lihat kuadrannya. Lihat dulu baik-baik. Ini dikurang ini. Posisinya Y-nya 1. Jadi kalau ini kita kuadrankan, kita grafiskan X Y pakai scatter plot. Kita scatter plot kan. Gimana X Y-nya ya? Begini atau begitu? Atau begini? Ini di sini, ini samakan. Ini di sini, ini samakan, terus kita blok, kita insert grafik, bikin scatter plot. Mana di sini? All chart. Mana scatter XY scatternya? Nah, ini dia. Nih. Mana contohnya ini? Ini. Ini ceritanya ya. Jadi ini apa tadi? Jelek ah. Ntar, cari yang bagus scatternya. Ini kita blok, insert, scatter plot. Mana scatter plot di sini tadi?
Yang manakah ini X, Y? 2, 4, 5. Atau gini aja sudah. Mana sini penggaris? Ini ya, kita tebalin ya. Terus di sini lagi penggaris kita tebalin. Nah, lumayan ya. Terus di sini yang mana S? Gimana insert text box ini ya? Ini namanya apa tadi? Peluangnya tinggi. Ya. Ini positif ya nilainya ya. Ini simbol Y apa X? Y. Pintar. Oke. Ngapain 100 sejuta? Baru isi opportunity di sini ancaman. Terus kita paste lagi. Ini apa? Kelemahan. Kemudian di sini kekuatan. Oke, dia posisi mana nih? Kalau X-nya 14. Ini ya. Oh, lupa, abang bikin X dulu. Abang bikin X dulu. Ini X, ini Y. Ya. Ke sini kan. Nah, ini ke sembarang aja. Nah, udah. Yang X dengan Y, kalau ke bawah negatif, ingat posisinya di mana dia di sini? X-nya besar, dia sangat kuat ya. Y-nya kecil. Y-nya tapi dia punya peluang ya, tapi positif. 1, tapi peluangnya kecil. Jadi posisinya bagaimana? Insertnya bagaimana? Mana sih? Penggaris tadi. Oh, sampai batu-batu panjang kesah. Nah, kayak gini dia posisinya ya. Kayak gini kalau mau digambarkan. Nah, hitam. Nih posisinya. Dia berada di kuadran. Berada di kuadran berapa? Berada di kuadran 1. Jadi dia tetap berada pada di posisi sangat kuat. Dalam hidupnya dia sangat kuat, ya sangat kuat. Tapi peluangnya ada, cuman peluangnya kecil. Dan peluangnya ini tidak ada ancaman dalam hidupnya, tidak ada yang melemahkan dirinya. Cuman karena peluang kecil, bagaimana? Apa yang harus kamu lakukan ketika kamu merasa peluang dalam hidupmu kecil? Apa yang harus kamu lakukan? Apa? Hah? 049 siapa gerang? Robiatul Munawaroh. Nah, Robiatul Munawaroh merasa dalam hidupnya kerja yang akan dia dapat itu cuman begitu sebagai itu. Sementara karena dia punya kemampuan, dia nggak sadar pekerjaan di luar sana banyak macam-macam yang bisa menggunakan memanfaatkan dirinya. Karena dia merasa aku lulus kerjanya begini-begini, seputar itu aja. Kalau bahasa dari sini, coba kita lihat yang lain lagi ya. Itu baca si Robiatul. Kita baca siapa lagi? 265 siapa? 65 siapa? Amel. Mana Amel? Kita coba baca Amel ya. Ih, takut. Tuh. Amel besar semuanya ya. Lebih begini Amel kondisinya. X-nya 20, Y-nya 33. Malah dalam hidupnya peluangnya banyak sekali daripada X-nya. Artinya Amel apa? Dia pola pikirnya dan wawasannya, dia merasa dia bisa berkembang lebih. Ya. Lanjut. Ada lagi yang lain. Ada nggak yang negatif ya di sini ya? Yang satu-satu jawabnya. Ini 4 nih, ada yang 4 nih, 17.
17 siapa? Gun. Gun. Ayo. Kita nilai dirimu, Gun. 12 dengan 3. Dia sama kayak 49. Ya. Gini posisinya. Dia punya kekuatan, tapi dia tidak terlalu kuat kayak si anu tadi Amel, tidak. Intinya di sini masalah keyakinan aja. Ya, intinya masalah keyakinan, karena kayaknya posisimu kalau mahasiswa tuh posisinya di sini semua. Kalau mahasiswa, tapi kalau bukan mahasiswa, bah. Kalau aku belum ngisi. Nah, sekarang bisa nggak ini diterapkan? Kamu nganalisis sebuah perusahaan di 5 marketplace. Tuh. Nah, dapat kita 41 siapa? Hah? Fitri, mana Fitri? Fitri, posisimu Fit? Hah? Hah? Apa? Fitri ini pada dasarnya dia merasa dirinya lemah. Kenapa? Kenapa lemah? Banyak hal-hal yang mentoksikkan dirinya di sekitarnya, di dalam khususnya masalah internalnya. Belum selesai aku analisis. Ya. Secara internal dia merasa dalam dirinya tuh banyak toksik, atau dia merasa toksik, merasa nggak pede, merasa nggak apa. Dan tapi dalam hidupnya peluangnya tinggi. Apa yang harus dilakukan? Merubah mindset lagi, pola pikir. Ya, selesaikan dulu yang ada di dalam diri sendiri supaya Fitri nanti bisa posisinya ke sini lagi. Selama Fitri belum bisa menyelesaikan apa-apa yang di dalam dirinya, ketidakpedean, kelemahan dan semuanya, dia susah untuk berkembang, susah untuk maju. Strateginya apa? Ketika di sini kalau perusahaan kita lihat turn around. Jadi kamu berputar dulu, memahami dirimu lagi, ya kan? Berputar lagi. Apa itu turn around di sini? Posisi apa turn around tadi? Nih, meminimalkan masalah internal sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik. Ya, kita perbaiki dulu di dalam dirimu dulu. Nah, kayak gitu turn around. Paham? Cari lagi, siapa? Satu lagi. Habis ini penugasan. Siapa mau? Nih, H003 siapa? Dea, mana Dea? Ayo, kita lihat Dea. Nanti ini ku bagikan ke grup ya. Filenya ya, biar kamu nganalis sendiri. Waduh. Ini mengerikan daripada Fitri. Bukan, artinya Dea tingkat kepedenya lebih pede Fitri sedikit. Kalau Dea bujur-bujur nggak pede, ya kan? Loh enggak, ini betul. Ini dalam hidup kayak gini, isi dalam hidup kayak gini. Jadi intinya yang lebih parah tuh posisi di sini. Ketika orang posisi di sini, ya, orang posisi di sini, dia nggak bisa kalau nggak dibantu orang lain untuk diselamatkan di hidupnya. Nah, kalau kita nggak analisis what Dea sekarang ini, apa jadinya di masa depan? Artinya kan dia penuh ketidakpedean, penuh banyak masalah internal dalam dirinya, bukan di lingkungan keluarga ya, dalam dirinya sendiri nih. Karena ini X itu berhubungan dengan diri sendiri, bukan orang lain, diri sendiri, bukan saudara, sepupu, emak, kakek, nenek, bukan, tapi diri sendiri. Ya. Nah, selesaikan apa yang ada dalam dirimu supaya kamu bisa maju, karena peluang dalam hidupmu tinggi. Ya, gitu ceritanya. Siapa lagi? Habis sudah ya? Kita belum menganalisis tugas buat perusahaan, nanti diusir. Siapa lagi? Yana nomor berapa?
39. Kenapa gerang Janata harus disesahin? Sama, Yana posisinya sama ya. Dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Jadi dalam hidup ini, orang-orang yang belum selesai sama diri sendiri adalah solusinya yang pertama banyak diam dulu, banyak menyendiri. Enggak, ini harus orang banyak menyendiri dulu, turn around dulu, sadar banyak merenung dulu. Hah? Tuh. Ya ini posisimu, sadar tidak sadar kamu di sini posisimu kan. Nah sekarang tugasnya, ini kalau enggak kayak gini psikolog, makanya psikolog itu tugasnya kayak gini, tes psikolog tuh. Belum lagi 5 bahasa kasih kayak apa, nanti ku bagikan. Hah? Aku belajar psikolog itu sudah lama. Aku belajar mata kuliah psikolog ketika aku S3. Belajar perdukunan juga sudah lama sih ya. Lanjut ya. Intinya selesaikan apa yang ada dalam diri sendiri dulu. Tadi yang parah tadi tuh yang segini tuh. Artinya betul-betul nggak pede dia dalam hidupnya. Jangan-jangan kamu suka sama cowok nggak berani ngomong. Hah? Nggak berani ngomong nggak dia? Harus diselamatkan dia. Dah nggak usah cocok-cokan. Nah sekarang ceritanya adalah ini ada kasus baru. Ini ada 5 menit lah untuk ngasih tugas ya biar kita nggak diusir lagi. Siapa? Ini pincang-pincang nih berapa nih? Kosong berapa dia nimnya? Sela tadi sudah kita baca belum? Ketinggalan 1. Sela kosong berapa? 36 mana di sini? Ih, takut. Di sini ya. Nih, dia kuat sedikit aja tapi kuatnya ya. Sebenarnya Sela juga punya masalah internal, cuman masih bisa disolusikan dia. Dia masih bisa berpikir positif, makanya X-nya cuma 2. Ya, coba X-nya kayak gini kan keren kan? Nah ini. Dah, jauh dari sifat Rasul. Ini kelakuanmu sendiri, kenapa kamu ketawa? Mana di sini nih ada situs e-commerce. Sekarang kita coba analisis, kalau sudah selesai sama diri sendiri, kita selesai menganalisis orang lain ya. Nah, makanya ketika kayak aku nih, karakter seorang dosen, karakter dosen itu paling tidak harus paham psikologi. Psikolog, jadi harus bisa jadi dukun dosen itu. Nah ini kok nggak bisa dibuka websitenya? Ini sesederhana mungkin. Kalau dulu aku mondok di pesantren, buka kitab-kitab apa segala, pusing kepalamu. Beda kamu di pondok ngapali Quran apa segala, hilangan sudah hafalanku, lihat duluan. Dan pokoknya di sini kita lihat. Nah nggak mau kebuka nih. Habiskah waktunya? Itu datang sudah. Oke.
Oke, kita analisis SWOT tentang perusahaan. Itu ada daftar perusahaan, kamu buka ya. Ini internetnya mungkin harus ditengok-tengok. Jadi SWOT perusahaan kamu kumpulkan semuanya, strength-nya perusahaan itu, baru kamu bobot 5 perusahaan itu. Yang mana yang paling bagus? Bobot kayak gini. Bisa? Insya Allah. Bagikan kah? Tuh kan sudah ditengok-tengok. Sudah cemas. Jangan-jangan internetnya nih bermasalah. Oke, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.